Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Arka Pratama dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Geologi dan dosen pengampu yaitu Pak Ridho Andi Sucipto. Di sini saya akan membuat video tentang topik yaitu penggunaan ejaan yang disempurnakan, yaitu ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat EYD itu sendiri, yaitu merupakan suatu aturan yang dibuat di tahun 1972 hingga 2015, yang dimana sekarang tahun 2015 sampai sekarang telah diubah melalui Permendikbud pada tahun 2015, diganti namanya menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Namun rata-rata isinya masih sama. Dan yang pertama, dalam PUEBI ini banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari di sana. Seperti pada kata penulisan huruf, yang dimana ada huruf kapital, yang dimana huruf kapital ini ditulis di awal kalimat, di nama-nama geografi, nama bulan, hari maupun hari-hari penting, nama-nama orang, dan lainnya. Seperti contoh pada awal kalimat, seperti Andi pergi ke pasar, yang dimana nama Andi merupakan huruf kalimat. Yang kedua, yang mana nama-nama harus nama besar, seperti contohnya dia pergi menemui Sucipto. Nah, Sucipto S-nya harus besar. Nah, contoh yang kedua yaitu huruf miring, di mana huruf miring ini biasanya merupakan kata serapan atau kata bahasa Inggris maupun bahasa lainnya yang tidak dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf miring ini juga bisa untuk menginformasikan kata yang penting. Dan yang ketiga ada huruf tebal. Nah, huruf tebal ini juga biasanya untuk menandakan kata miring yang untuk informasi penting tadi, dan merupakan judul-judul penting dalam artikel maupun penulisan karya ilmiah. Ada juga dalam PUEBI ini yaitu penulisan kata. Misalnya kata-kata berimbuhan, yang misalnya ada kata baku bisa ditambahkan kan, lah, dan sebagainya. Ada juga kata ulang, yang dimana kata ulang ini bisa disambungkan dengan kata strip atau tanda penghubung. Dan yang kedua ada kata depan, yang dimana kata depan ini bisa ada ke, di, dan yang lainnya. Yang harus diperhatikan di kata di ini, jika di kata di ini dilakukan atau melakukan sesuatu, maka kata di-nya dicampurkan dengan kegiatan itu, misalnya dilakukan. Namun jika di-nya merupakan untuk menunjukkan nama tempat, makanya di-nya dipisahkan seperti di sana. Dan yang kedua yaitu ada singkatan dan akronim, yang dimana singkatan dan akronim itu perbedaannya, kalau singkatan dia misalnya ST, Sarjana Teknik. Nah, sedangkan akronim ini biasanya dia ada kata-kata singkat seperti Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Ya, seterusnya ada tanda titik yaitu untuk mengakhiri kalimat, ada tanda koma yang untuk mengakhiri induk kalimat dan melanjutkan anak kalimat, dan tanda titik dua yaitu untuk memperjelas atau menghubungkan kalimat-kalimat yang perlu, misalnya dan lainnya. Nah, tujuan dari EYD dan atau PUEBI ini sendiri yaitu untuk menjaga kedaulatan dan integritas bangsa, yang dimana seperti dijelaskan dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu menjaga komunikasi yang efektif dan tidak ambigu, yang dimana jika bahasa itu berbeda-beda pastinya kita akan bingung sendiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan kredibilitas dan nilai profesionalitas.
yang dimana pasti orang-orang yang profesional pasti memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat yaitu memudahkan proses belajar mengajar. Ya pasti agar kita satu pengertian antara guru dan muridnya, maka kita harus menggunakan bahasa yang sama. Yang kelima yaitu menjaga konsistensi dan sekian dari saya, Hafiz Arka Pratama, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.